Lihatlah kawan, pasukan lebah terbang bersama, mencari madu dibawa pulang. Tongkat yang tajam bagi pengasuh, sungguh berani menghadapi segala rintangan ombak. Sungguh dahsyatnya Tuhan ciptakan alam raya, makhluk-makhluk yang mempesona. Tentang pelangi warnai langit, indahkan dunia yang malam berganti perang. Lihatlah kawan, pasukan lebah terbang bersama, mencari madu dibawa pulang. Tongkat yang tajam bagi pengasuh, sungguh berani menghadapi segala rintangan ombak. Sungguh dahsyatnya Tuhan ciptakan alam raya, makhluk-makhluk yang mempesona. Tentang pelangi warnai langit, indahkan dunia yang malam berganti perang. Yang malam berganti perang. Yang malam berganti perang. Opus, hujannya sudah reda. Saat yang tepat mengumpulkan buah-buahan. Huga, huga. Nih, tangkap ya. Hup, hup, hup. Wah, terang sekali. Nyam, nyam, nyam. Hah? Uga, hujan turun lagi. Hah? Wah, hujan. Asik, jadi hangat nih. Hah? Uga, ayo kemari. Hah? Wow, keren. Hebat. Uga, ayo tebak. Yang berwarna-warni itu apa namanya? Itu pelangi kan? Kamu tahu nggak kenapa bisa ada pelangi? Pelangi terbentuk karena saat itulah waktunya para bidadari untuk mandi di sungai. Mereka menggunakan selendangnya yang berwarna-warni untuk turun ke bumi. Kamu yakin, Uga? Kalau tidak percaya, ayo kita buktikan. Ayo. Wih! Uga, hujan turun lagi. Ayo, cepat Rak, nanti pelanginya keburu hilang. Syukurlah kita selamat. Iya, Opus. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan, Uga. Apa? Tidak. Tapi kan kita sudah lelah.
Ada apa sih, Drak? Berisik amat. Hah? Itu pelanginya. Bidadarinya pasti ada di sana. Cihuy. Uga, uga, uga. Nah, itu dia. Nah, ketemu tidak bidadarinya? Bidadari dari Hong Kong. Pelangi itu bukan tempat bidadari turun. Lalu dari mana asal pelangi? Baiklah, aku akan menjelaskannya. Berpikir. Merupakan salah satu gejala alam. Biasanya pelangi bisa dilihat di daerah pegunungan dan ketika mendung atau ketika hujan baru berhenti turun. Pelangi terjadi karena ada sinar matahari dan titik air hujan. Sinar matahari melewati titik air hujan, lalu butiran air hujan membiaskan cahaya menjadi warna-warni yang indah, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kita selalu melihat warna merah tersusun paling atas dan warna ungu di paling bawah. Karena panjang gelombang masing-masing warna yang berbeda-beda, kita hanya bisa melihat pelangi pada pagi dan sore hari. Nah, dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa pelangi adalah tipuan cahaya. Bukan sesuatu yang berupa benda yang bisa dijadikan jalan oleh bidadari untuk turun mandi. Kamu sudah jelas kan, Uga? Uga, uga, uga. Teman-teman juga paham kan? Wah, ada apa? Ada apa? 1, 2, 3. Gempa bumi. Waduh, ayah. Kamu orang harus diberi pelajaran. Gunung meletus. Aduh, sakit nih. Aku kejedot. Uga, uga, uga. Di sini kamu rupanya, ha? Naga jelek. Mau lari kemana kamu? Diam! Uga, uga, uga. Biar tahu rasa kalian. Oh iya, kenalkan. Namaku Lee Biwok. Panggil saja aku Biwok. Halo Pak Biwok, saya Opus. Ini teman-temanku, Uga dan Drak. Uga, uga, uga. Gatrot sih boleh saja, tapi bersihnya jangan sembarangan dong. Oh, soal bersin. Aku bisa menjelaskannya. Tapi tidak seru penjelasannya. Tidak asik. Loh, Iya, lebih asik kalau kita nonton gambar-gambar dari kristal Drak. Ayo Opus, Drak. Boleh. Hap.
adalah suatu cara mempertahankan diri terhadap sesuatu yang seharusnya tidak berada di dalam tubuh yang masuk melalui mulut dan hidung kita. Kalian tahu tidak berapa kecepatan udara yang kita hembuskan saat bersin? Kecepatannya sekitar 70 meter per detik. Dalam satu kali bersin, kita mengeluarkan 40.000 butir air yang bisa bertebaran kemana saja. Maka dari itu, jangan arahkan bersin ke tempat ramai. Dengar tuh. Salah satu penyebab terjadinya bersin yaitu kutu hewan, virus, dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh, debu, talesma, atau penyakit saluran pernafasan, dan bisa juga karena asap atau alergi-alergi tertentu sehingga menyebabkan seseorang menjadi bersin-bersin. Nah, bagaimana? Kalian paham kan dengan penjelasanku? Uga. Ya. Sepertinya dia kena deh. Wah, di atas sana ada burung. Ya, tenang Opus, tenang. Hari ini akan dapat burung bakar. Yau. Begitu aja nggak kena. Konsentrasi dong. Coba kamu sekarang. Itu tuh. Lihat. Iya. Waduh, bisa aja. Susah kan? Jangan meledek dia. Biar aku ketapel lagi. Bang, kemana lagi burung itu, Opus? Hei! Oh! Nah, itu dia. Hei, Opus. Kali ini tidak akan gagal. Kalau sudah yang sebesar itu juga tidak kena, jangan panggil aku Uga. Hah? Memangnya itu burung, Uga? Apalagi kalau bukan burung. Kamu yakin, Uga? Udah, jangan cerewet. Pokoknya kita bisa makan enak. Itu bukan burung deh. Yes! Dapat, Opus! Hanya lebah. Sabar ya lebah, sabar. Aman, aman. Kasihan, Uga, kamu sudah sadar. Waduh, sakit, Opus. Coba aku periksa ya. Ya sudah, tiduran lagi saja, Uga. Sini. Hai, halo. Oh, Hanya,
Aku baru tahu kalau Uga itu sakit, ha? Kamu disengat lebah juga ya? Iya, Pak Biwok. Kasihan sekali kau, Uga. Opus, kenapa sih lebah menyengat? Iya, aku juga ingin tahu. Nah, baiklah. Perhatikan ya. Ayo, Drak. Oke. Berpikir. Lebah akan menyengat jika diusik atau sarangnya diganggu. Misalnya, diketapel atau dilempari. Sarang lebah sangat menarik beberapa hewan, seperti beruang madu yang sangat menyukai madu. Yang paling penting dari dunia lebah adalah sarang serta lebah di dalamnya. Sengat lebah digunakan untuk mempertahankan diri dan sarangnya. Sengat lebah biasanya terdapat di dalam perutnya. Jika lebah akan menyengat, sengatnya akan keluar lewat ekor. Apabila lebah mengeluarkan sengat dari ekornya dan menyengat sesuatu, bagian belakang ekor lebah akan ikut terkoyak bersama dengan sengatnya. Dan tidak lama kemudian, lebah akan mati. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan? Uga. Wah, berarti lebah itu hebat ya. Kita bermain-main sebentar dulu, Opus. Oke, teman-teman, cukup main airnya. Sekarang kita mencari ikan. Siap, Komandan. Wow, banyak sekali ikannya, Opus. Ayo kita tangkap. Aku juga dapat ikan, Opus. Aku dapat 3 ikan, Opus. Opus, buaya. Bagaimana ini, Opus? Selamat. Coba ikannya lebih banyak lagi. Pasti lebih kenyang. Kamu sih, kesiangan. Drak juga. Nah, sudahlah. Yang penting lain kali jangan kesiangan ya. Iya deh. Coba tidak ada malam. Meskipun aku bangun terlambat, kita tetap bisa menangkap ikan lebih banyak. Ngomong-ngomong, Opus, kenapa sih ada siang dan malam? Menurut kamu kenapa? Karena matahari mengelilingi bumi. Muncul dari sebelah timur, kemudian bergerak dan tenggelam di sebelah barat. Kamu yakin, Uga? Yakin dong. Tapi kamu salah, Uga. Salah? Yang betul bagaimana? Kamu mau tahu, Uga? Uga. Baiklah, kamu siap, Drak? Yuk. Berpikir.
Bumi kita mirip bola besar. Bola ini berputar terus ke arah timur. Apabila menghadap ke matahari, maka di tempat itu terjadilah siang. Apabila kita tinggal di bagian bumi yang membelakangi matahari, maka di tempat kita terjadilah malam. Pada siang hari, matahari seolah-olah berada di atas kepala, dan pada sore hari, matahari seolah-olah terbenam di barat di balik cakrawala. Siang dan malam terjadi sebagai akibat dari perputarannya bumi pada porosnya sebanyak 1 kali setiap 24 jam. Karena tinggal di suatu tempat tertentu di muka bumi, kita boleh jadi memperoleh gambaran keliru bahwa seolah-olah mataharilah yang berputar. Padahal itu tidak benar. Bumilah yang bergerak mengelilingi matahari. Seperti itulah Uga. Jadi, meskipun terlihat seolah-olah matahari terbit dan terbenam, tapi sebenarnya bumilah yang bergerak mengelilingi matahari. Kamu mengerti, Uga? Uga. Kita keduluan. Lihatlah kawan.